هذه العقيدة المختصرة وللعوام سهلة ميسرة تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم به خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala ab'adus salati wa ab'aduha sab'atun at-tashahhudul awwal wa qumuduhu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wal qunut fi aqida risalatus subhi wa tarkin nisfil akhiri min ramadan wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala al-ali ba'dahu wassalatu ala al-ali fi tasyahhudil akhir. Alhamdulillah, kita kembali bermajelis di malam Ahad ini membaca kitab Syarah Nughzah tentang fikih sampai pada masalah ab'adus shalah, sebagian daripada tambahan sumpahnya. Artinya ab'ad itu beda lawan rukun, beda lawan syarat atau sunnah. Jadi ada syarat, ada rukun, ada ab'ad, ada sunnah. Syarat dan rukun itu harus digawi bila ada kada sah sembahyang. Ab'ad itu juga digawi, namun bila tertinggal sembahyangnya tetap sah, akan tetapi berkurang pahalanya, berkurang nilainya. Maka ab'ad salat ini bila tertinggal disunahkan sujud sahwi. Nah, adapun sunnah bila tertinggal tetap pahalanya sempurna, akan tapi bila digawi lebih sempurna. Dan bila tertinggal sunnah sholat itu tidak disunahkan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud ketika ketinggalan 7 macam ini. Dalam sembahyang tertinggal 7 macam ini, maka sunnah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dikerjakan sebelum salam. Salam itu hendaknya imbah rakaat terakhir. Jadi jangan salam dahulu, sujud 2 kali, baru assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesailah sholat. Apa 7 macam itu? Yang pertama, tasyahud awal.
membaca tasyahud awal. Semua sholat ada tasyahud awal kecuali sholat subuh. Nah, sholat subuh tidak ada tasyahud awal karena cuma dua rakaat. Ya. Maka bila kita tertinggal tasyahud awal, ya pakai sahnya. Pas rakaat kedua langsung berdiri, imbas sujud langsung berdiri rakaat ketiga. Nah, berarti tertinggal tasyahud awal. Jadi bagaimana kisahnya itu? Jadi dia sekiranya sudah berdiri tegak. Bila sudah berdiri tegak, tertinggallah tasyahud awal. Tapi bila masih sujudlah Allah, masih duduk, cuman tangkat kepala aja, ya. Tangkat burit sudah. Cuman kada rata masih ingat pun tasyahud awal, sunnah dihuliki berduduk ya. Tapi bila sudah berdiri tegak, kada boleh berduduk tasyahud awal, kada boleh babulik. Bila sudah berdiri rakaat ketiga, jangan babulik duduk tasyahud awal. Bila sengaja, batallah sholatnya, batal. Kenapa? Karena tasyahud awal itu bukan rukun sembahyang, bukan rukun. Ya, sedangkan rakaat ketiga itu rukun. Rakaat ketiga itu rukun. Wajib sholat selain sholat subuh pasti ada rakaat ketiga. Nah, rukun bila ditinggal rakaat ketiga batal sembahyang. Karenanya berdiri aja, berdiri. Ya. Bila imam berdiri, makmum jangan berduduk melawan imam. Nah, imam ini berdiri aja, berduduk kayak makmum ini tasyahud. Nah, itu jangan, empati aja imam. Nah, kenapa jadi makmum berduduk? Dikirainya wajib tasyahud awal itu, ya, gurunum pulang di belakang. Sudahnya berduduk menyorangan, gurunum pulang. Apa imam ini jangan tasyahud awal nih? Gimana belajar fikih ini? Namanya manusia itu lupa, bisa kada ingat. Nah, tapi ketika belajar kada boleh babulik. Kalau sedang berdiri aja rakaat ketiga. Nah. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Jadi membaca tasyahud itu duduk. Itu aman aja sudah. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Tasyahud awal itu bila kada baca sholawat lah duduknya cuman assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, Allahu akbar. Ada membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ada membaca itu langsung berdiri. Nah, berarti tertinggal itu karena sujud sahwi itu nyenang tahu tuh masing-masing aja tuh ada ketahuan soalnya itu bacaan pribadi. Tapi kalau tadiri tadi itu berataan orang tahu selama berjamaah. Yang keempat adalah kunut setelah i'tidal, di kunut di waktu i'tidal sholat subuh. Jadi sholat subuh itu imbah ruku, i'tidal. I'tidal di sini handapnya kunut. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i tidak menjadikan rukun itu kunut, tidak rukun. Artinya bila tertinggal sah aja sembahyang. Tapi bila sengaja meninggalkan makruh, sengaja. Kenapa? Karena bila tertinggal inya
disunahkan sujud sahwi. Jadi kunut sembahyang subuh itu termasuk bagian yang lebih tinggi daripada sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan, tidak ada sujud sahwi, tetap nilai sempurna. Ya. Tapi kalau kunut subuh ditinggalkan, itu mengurangi kesempurnaan sholat. Makanya ditambal dengan sujud sahwi. Itu tambalannya. Itu tambalannya dengan sujud sahwi. Jadi kiapa kisahnya tak tinggal kunut? Ya kada ingat tadi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar sujud. Ya kada ingat tak. Bila sudah tak andak dahi di tempat sujud, kada boleh lagi babule. Seperti mana tasyahud awal tadi. Nah, bila sudah tak andak, nah kada ingat kunut, ya sudah. Kada ingat tuh sudah. Tapi kada apa-apa, ada aja tambalannya. Tambalannya ada aja. Nah, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Itu mampu makmum. Habis sama makmum beratan sujud. Jadi imamnya pindah belagu, dikira makmum ini sujud, takbir sujud, ya. Dikira Allahu Akbar. Makmum nih subuh itu mengantukkan banyak. Jadi kita tapi ingat lagi kunut kenapa kayak yang penting 4 imam dahulu. Ganal pahalanya 4 imam sembahyang berjamaah. Tapi jarang pina sadar itu apalagi sembahyang subuh. Jadi jar imam sami Allahu liman hamidah Allahumma hdina fi man hadait. Itu kalau cukup berataan makmum dong. Apalagi sudah mengantuk pada hulu. Nah, imam yang nakal, imam nakal loh. Ya, hendak sorangan aja banyak pahala dapat. Bila makmum talukop ya Pak, imamnya bakunut, wajib makmum tadi babule pompati imam. Jangan bakal lahi lawan imam. Sujud aja. Mau sudah aku sujud aja sudah. Biar aja imam bakunut situ. Jangan, tetap mengalah meskipun dibunuh oleh imam tadi. Ya. Jadi babulik lian, makmum wajib babulik. Bila kada babulik, sengaja batal. Bila kada hendak batal, niat di hati aku sembahyang sorangan. Jangan lagi 4 imam. Sorangan yang sudah hendak baduhulu kah? Tuntung makan sujud. Baduhulu salam nggak ada apa-apa, baduhi salam nggak ada apa-apa. Nah, jadi niat langsung bapagat daripada jamaah sembahyang. Jadi kunut itu memang ciri khas kita mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil beberapa riwayat bahwasanya Nabi kita sembahyang subuh bakunut. Adapun Muhammadiyah dan beberapa aliran atau mazhab tidak mengambil riwayat bakunut. Siapa sembahyang mereka sah aja. Imam Syafi'i aja bila tak tinggal kunut sah. Jadi jangan kena ambut apalagi bakal lahi. Ya, nang kada sah itu yang kada sembahyang subuh. Nah, itu nang kada sah tuh. Ya. Tapi kita ini mazhab Imam Syafi'i. Subuh kita bakunut. Sembahyang kita di masjid yang kada bakunut, siapa itu umpati aja imam, tapi kita makruh sebujurnya karena lain cara. Jadi sembahyang subuh kita itu dikatakan makruh. Kenapa? Karena kita ini sebujurnya bakunut. Nah, jadi kada usah bersengaja sembahyang nang lain cara imam madhab Syafi'i sengaja. Sekali habina sembahyang misalnya pas singgah di manakah basubuh, ya sudah
Atau yang kedua, bila hendak jiwa berkunut, ya, bila hendak dan bila hendak jiwa berkunut itu kunut yang paling handap. Apa bunyinya? Rabbi fil warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah. Datang hai kemerdekaan. Jelas ini datangnya merdeka kita. Nah, sini kayak ini. Sini aman. Sebelah kanan dia. Jadi ini lahir 1945 tanggal 17 Agustus. Nah, pas hari kemerdekaan. Nah, bapaknya tawar sebenarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita umur panjang, sehat walafiat. Ya, itu penting kita itu umur panjang, sehat walafiat kalau beribadah. Nah itu mahal tuh harganya, lebih mahal daripada duit berjuta-juta. Ya, duit 200-100 juta itu tidak bisa membayar awak sehat atau umur panjang ada awak. Kunuh malaikat lah, biar malaikat Israel ikam setahun lagi mati, aku ambili. Awak aku tambah 10 tahun lah, 10 juta menapal. Ya malaikatnya tak tahu 10 juta tuh. Aku hendak hidup 10 tahun lagi, 10 juta nah. 100 juta bang, kada kawah jua. 10 miliar kada kawah jua. Kan larang kalah, umur panjang tuh larang. Nah, sehat juga sama, sehat itu pian bila garing larang supaya ampih itu. Ya tergantung penyakitnya bang lah. Tapi bila garing yang memang harus operasi ke jantung ke apa, karena itu larang banyakin obatnya. Ya, karena pulang kada tahu sembuh lawan kadanya pulang. Kada tahu kada mesti sembuh. Pokoknya nih dokter yang paling larang pasti sembuh kada jiwa. Nah, ada yang meninggal pas. Nah, ada yang biasa aja ke mantri biasa aja ampih. Nah, jadi kata kawan kesehatan itu hendak larang kan, hendak tergantung biar Allah jika sehat sembuh atau kita itu wasilahnya aja berobat tadi. Ya, mudahan kita sehat walafiat, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi memakai kunut yang pendek, Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Jadi bila kita sembahyang di masjid nang imamnya kada bakunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin, sama kayak kita sujud lawan imam. Itu kunut yang paling handap. Adapun kunut yang diriwayatkan, jadi itu dalam fikih boleh. Jadi kunut isinya doa, doa dan pujian. Doa dan pujian. Doanya apa? Rabbi fir, ampuni, warham, rahmati, wa anta arhamur rahimin, engkau itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengasih. Doa dan pujian cukup, itu kunut paling handap. Adapun kunut yang sunnah, ya, yang sunnah dibaca, yang kunut dari Nabi itu lafadznya Allahumma hdina fiman hadait, itu doa, wa'afina fiman afait, itu doa. Ya. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman wa barik lana fi ma'atit, wa qina syarra ma qadait. 5 doanya, 5 doanya di kunut subuh. Yang pertama, ya Allah berikan kami hidayah seperti mana orang yang engkau berikan hidayah. Ini pentingnya kita minta seperti orang yang telah Allah beri. Kita nahap minta. Kenapa?
pian Tuhan memberinya kenapa orang kada diberi. Nah jadi kan tanahap hidayah. Siapa yang Allah berikan hidayah itu di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan hidayah, ihdina, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Yang Engkau berikan nikmat, ya, yaitu jalan para nabi, para rasul, para sholihin. Nah, itu jadi kita supaya kawa mengumpati gawian mereka, gawian orang-orang soleh. Kawa mengumpati gawian mereka itu, nah itu hidayah seperti mana hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Allahumma hdina fiman hadait. Nah, jadi kita itu harus mengenal orang-orang yang dapat hidayah, harus duduk lawan orang-orang yang menunjukkan hidayah. Itu maksudnya doa itu. Berarti hidayah itu kada kawa kita sorangan aja ngalih. Makanya kita perlu duduk dengan ulama, dengan guru yang membimbing kita ke jalan hidayah, yang mana mereka itu juga duduk dengan guru yang mereka sudah dapat hidayah sampai kepada Nabi Muhammad. Para sahabat dapat hidayah melewati Nabi Muhammad. Kalau kada Nabi Muhammad, tidak ada sahabat yang dapat hidayah, tidak ada sahabat yang dapat petunjuk. Begitu juga kita. Kalau tidak duduk di majelis ulama, di majelis tuan guru, maka kita itu belum bisa mendapatkan doa pertama daripada kunut. Ini kita duduk di sini bermajelis atau ketujuh majelis dimanapun tempatnya, mungkin berkat doa pertama di kunut kita. Allahumma hdina fiman hadait. Nah, yang kedua, wa'afina fiman afait, berikan afiat ya Allah. Afiat itu sehat hati, sehat awak, itu afiat. Ya, sehat hati, sehat awak. Afiat, sehat wal afiat. Jadi bila hati sehat, itu awak tuh umpat sehat. Kebanyakan seperti itu. Nah, kebanyakan. Jadi afiat itu lebih condong ke hati, cuman hati tadi membawa awak juga sehat. Kan bagusnya doa kedua ini supaya dapat afiat. Dapat afiat. Afiat itu keselamatan, dihindarkan daripada penyakit, itu afiat, dihindarkan bala musibah, itu afiat. Selamat, afiat, sehat itu sama, semakna. Minta wa'afina fiman afait. Selamat harta, selamat keluarga, selamat diri, selamat, itu afiat. Wa tawallana fiman tawallait, lindungi kami, perhatikan kami seperti mana orang-orang yang Engkau perhatikan, Engkau lindungi. Wa barik lana fi ma'atait, yang keempat, minta keberkahan dalam setiap yang Allah berikan. Minta keberkahan, minta kebaikan. Allah berikan kita harta tadi berkah baik. Allah berikan kita anak keturunan berkah baik. Allah berikan kita apapun, minta keberkahan. Wa barik lana fima atait, yang terakhir, wa qina syarra ma qadait, lindungi kami dari buruknya takdirmu. Lindungi kami dari buruknya takdir yang Allah tentukan. Kita wajib beriman dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Takdir baik, kita ini pasti senang bahagia, ya. Tapi bila takdir buruk, siapa yang bisa bersabar ningalih? Siapa yang bisa menahan takdir buruk? Lebih baik kita mendapatkan nikmat dan bisa syukur daripada kita mendapatkan bala musibah ngalih bersabar. Karena sifat manusia itu kebanyakan angka itu. Kebanyakan bila dapat nikmat syukur, bila dapat bala musibah tahambur. Nah, dalam surah Al-Fajr, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia bila diberi nikmat mengatakan, ya Tuhan dermawan, Engkau baik, senang.
Wa amma idza matalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Bila Allah uji, susahkan ekonominya, ngalih harta bendanya, ngalih begawi, ngalih makan, ngalih bayar rumah, ngalih, mengatakan Tuhan menghina aku nih. Sarik lawan Tuhan. Nah, makanya berlindung dari takdir yang buruk. Kenapa? Karena kita ini ngalih, hendak menjadi orang yang sabar. Tuh ngalih ya. Nah, itu sisanya adalah doa pujian, fa innaka taqdi wala, dan seterusnya itu pujian. Nah, ini doa kunut ini bagus ya. Kadang ada yang sembahyang imamnya bakunut, makmumnya aliran kada bakunut, ada juga ya. Mungkin banyak karena ini berdiam di masjid parak, masjid yang bakunut. Nah, ulun perhatikan kebanyakan mereka itu kada umpat ba'amin, memang kada sujud berdahulu, memang kayak itu kada boleh sujud berdahulu, nang kada bakunut kada boleh sujud berdahulu, cuman juga kada hakun ba'amin. Nah, ini nang alih nih. Nah, model kayak apalah, padahal kada apa-apa, kada masalah. Orang berdoa ya, aminakan. Amin itu artinya ijabah, bila ia dapat juga. Itu arti amin. Kada handakkah 5 keutamaan ini dah hidayah. Kenapa jadi pinang alih bana maaminakan, mengangkat doa. Ya memang munnya kada batal juga, munnya kada masalah juga. Apa salahnya umat amin? Apa salahnya dapat hidayah juga? Makanya Nabi kita mengajarkan kita itu harus minta doa kepada orang lain. Mana kisahnya? Biar Nabi kita kayak ini, wahai Umar, wahai Ali. Nanti ada orang yang namanya Uwais Al-Qarani. Bila engkau ketemu dengan dia, minta doa kepadanya. Uwais ini di bawah sahabat tabi'in. Umar, Ali itu sahabat. Nabi suruh minta doa. Nabi juga ketika ada sahabat tulak bepergian, ya Nabi kita, la tansani bidu'aika ya ukhay. Oh, di sana ya Nabi, jangan lupa doakan aku. Nabi minta doa dengan sahabat. Nabi nyuruh sahabat minta doa dengan orang lain, meminta doa. Disuruh meminta, oh doakan aku. Ini orang berdoa. Kenapa jadi? Nah, ini kesalahpahaman ya. Ya tadi bagusnya sudah sembahyang berjamaah subuh di masjid, cuman ketika bakunut pinengalih banar hendak 24 ba'amin. Ya kada. Nah, itu ya karena salah aliran tadi, bukan salah aliran, artinya salah pemahaman, beda, bukan salah, beda pemahaman. Tapi sebenarnya kita itu amunnya kada ada mudarat, umpat kalau itu baik, kada mudarat juga, kada batal juga ya. Umpat munnya baik umpati, munnya kada ada mudarat, kada membatalkan, apa salahnya kalau kita umpat kebaikan orang lain. Nah, itu kunut subuh. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan kunut subuh di terakhir Ramadan, juga sama. Bukan kunut sholat witir, meninggalkan kunut di sholat sholat witir terakhir Ramadan, itu juga sama. Jadi sholat witir di terakhir Ramadan, terakhir itu pertengahan terakhir, malam 16 sampai terakhir, kena bawitir itu bakunut. Nah, witirnya 16 Ramadan sampai terakhir itu termasuk witir yang kunutnya itu sebagian daripada sembahyang witir. Jadi bila tertinggal imamnya kunut Ramadan setengah terakhir Ramadan, itu sunnah sujud sahwi. Tapi kalau witir di luar Ramadan ya, atau witir pun atau taraweh witir di Ramadan hari pertama sampai 15,
Itu kada sunnah bakunut. Ya kada sunnah bakunut. Yang sunnah itu setelah terakhir. Nah ini makanya kan, itulah fikih menjelaskan. Oh kenapa memang di kitab seperti itu caranya. Yang keenam adalah membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi ya. Yaitu setelah kunut. Jadi setelah kunut itu membaca sholawat dan juga membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Doa kunut selesai. Doa kunut ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayta tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qad nastaghfiruka wa natubu ilaik. Titik habis kunut. Titik sudah tuntung kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah, sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Bila tertinggal itu sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, juga sunnah sujud sahwi. Sembahyang subuhnya kurang sempurna. Dan pentingnya sholawat kepada Rasulullah ya. Nah itu yang terakhir yaitu sholawat di tasyahud akhir. Itu di kunut. Yang terakhir yang ketujuh membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Tasyahud akhir, sembahyang kita 5 waktu tasyahud akhir itu kita membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Titik. Jadi itu cukup sudah sholawat. Tapi disunahkan sholawat akhir itu, tasyahud akhir itu adalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Itu sunnah, itu yang paling afdal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu paling sholawat paling sunnah dibaca, paling afdal dibaca di tasyahud akhir sembahyang 5 waktu. Itu baca sholawatnya itu sunnah, cukup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah di sini kenapa bersolawat kepada keluarga Nabi itu dijadikan sebagai penyempurna pahala sembahyang? Ini Allah memerintahkan kita mencintai keluarga Nabi Muhammad. Dalam sembahyang aja bila solawat kita tinggal di kunut subuh kadang membaca solawat kepada keluarga Nabi, di tasyahud akhir kadang membaca solawat kepada keluarga Nabi, maka kita sunnah sujud sahwi. Yang mana sujud sahwi itu fungsinya menambal kekurangan sembahyang. Di sini hikmahnya bahwasanya kita ini sangat sekali diperintahkan untuk mencintai keluarganya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Itu yang disebut sekarang dengan kalimat as-sayyid, as-syarif, dan al-habib. Kalau Indonesia di Hadramaut dikenal dengan kalimat habib. Kalau di Mesir sayyid, sebagian syarif, di Mekah Madinah sayyid. Kalau di Hadramaut di Indonesia habib, al-habib. Itu semuanya mereka itu keluarga Nabi Muhammad. Sekarang fitnah itu terjadi di zaman kita di Indonesia ini. Ada sekelompok ya dikatakan ulama lah, kiai haji, membuat kelompok membenci habaib dan mengatakan mereka bukan habaib. Padahal sudah beratus-ratus tahun pedatuan mereka jelas, makam-makamnya jelas, guru-guru besar, ulama-ulama besar jelas mengakui. Kalimantan guru Sukumpul jelas mengakui, di kitab beliau jelas, amaliyah mengakui ini Habib Abdullah Al-Haddad, ini Habib Abdurrahman As-Segaf, ini Habib Umar bin Al-Attas, dan seterusnya.
Di Jawa juga Kiai Hamid Pasuruan, Kiai-Kiai Khalil Bangkalan dahulu juga, semuanya mereka itu mengakui adanya Habib yang sudah lama di Indonesia. Ya. Dan tidak mungkin mereka itu tidak mengetahui kebenaran nasab, mereka itu orang berilmu. Ya, Imam Nawawi Banten, pengarang kitab, banyak kitab beliau dibaca. Juga mereka itu membaca kitab-kitabnya para habaib. Sekarang jadi fitnah disambati, lain Habib itu. Seperti kita, anak kita disambati, lain anak Ikam, sakit hati kita. Nanti Rasulullah sakit hati. Seandainya mereka masuk surga, Nabi kada senyum, Nabi marah, kenapa jadi Nabi Ikam menyambat itu lain anakku, itu anakku. Nah, itu fitnah. Mudahan kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Jadikanlah kita orang-orang yang cinta kepada habaib, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bertahbah doa awal sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurir jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sallallahu abdikal mahajjah nasihin billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna li 'alaika zakirin wa li ni'amika syakirin wa la qadika wa qadarika balika minal sabirin wal halali marzuqin wal harami ma'sumin fil jinani wan na'imin wa 'anil nirani ba'idin ila wajhika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbina ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم شيئا علينا في الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد كيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وإلى ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا اللهم اجعل وأوصل وأهل وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وصدقة وتقبلها نقدم لحق الله روح عبدك الفقيرة هدية مسيح بنت أوصي اللهم ثواب ذلك منا إليها وجه نور يسعى الله بين أيديها اللهم اجعلها فداء لها من النار فكاكا لها من النار ويقنها من النار وحجابا لها من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها
ووالدينا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولها ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا حنان يا منان يا من إذا سمع عطاء وإذا سمعنا عن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nah, jangan.